Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di waktu yang baik, di bulan yang baik, di dalam kesempatan yang baik, yang insya Allah kita semua dapat menjadi golongan hamba-hambanya yang pandai mengetahui nikmat dan pandai pula mensyukurinya. Ya, banyak dari orang mengapa tidak pandai bersyukur karena tidak tahunya nikmat. Tapi saat kita tahu bahwa itu merupakan nikmat, maka mudah-mudahan setelah itu kita dituntun oleh Allah menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Ya. Tahu nikmat artinya kenal siapa yang memberi nikmat. Tahu nikmat artinya tahu berapa nilainya nikmat. Sehingga saat dia tahu siapa pemberi dan apa nilainya dan berapa nilainya nikmat, maka dia menjadi orang yang akan syukur terhadap nikmat. Ya. Pada saat kita dikasih sama orang sesuatu, ya Bu, ada teman kita tiba-tiba ngasih kita sebuah hadiah. Hadiahnya gak seberapa, ngasih kita siwak. Murah siwak. Kalau beli cuman berapa harganya? Betul apa enggak? Pada saat orang kasih kita siwak, kalau kita nih orang yang melihat sudutnya siwak dari sisi nilai harga, maka kita anggap itu pemberian kecil. Tapi kalau kamu lihat siwak dari sisi nilai istimewanya, maka kamu akan menganggap ini bukan sembarang hadiah. Dikasih siwak aja luar biasa. Kenapa? Karena siwak itu mengantarkan kamu dalam pahala. Siwak itu bisa meninggikan derajatmu. Siwak itu juga bisa membuat kamu itu diwafatkan dalam mudah dan husnul khotimah. Ini gara-gara siwak nih. Waktu kita dikasih siwak, kebetulan yang dikasih contohnya orang yang tahu nilainya siwak di mata agama, di mata Islam, di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Apa yang terjadi? Dia akan terima kasih kepada yang memberi. Terima kasih ya Allah, ente kasih aneh siwak. Siwak ini berharga banget buat saya. Walaupun harganya murah, tapi karena dia tahu nilainya siwak, maka dia akan menghargai siwak dan akan menghargai yang memberi siwak. Nah, nih. Tapi kalau tiba-tiba ada orang datang ke kita, ngasih handphone, beda kan? Harganya berapa Bu handphone? Handphone paling murah deh, jangan yang paling mahal. Yang paling murahnya aja 100 kali lipat harganya siwak. Paling murahnya handphone 100 kali lipat harganya siwak. Tapi coba kamu lihat bagaimana responnya orang kalau dikasih HP. Sama gak kira-kira responnya dia sama dikasih siwak? Hah? Ya nih, orang dikasih siwak senyum, makasih ya Allah ya. Tapi begitu ada yang kasih handphone, makasihnya kira-kira berapa kali? Hah? Kalau dikasih handphone, makasihnya kira-kira berapa kali dia? Udah makasih, udah apa? Nggak cukup sampai di situ. Besok ketemu muka dia lagi, berbinar-binar, bukan main. Ya, ceritanya saking girangnya dia dikasih HP, siwak udah tutup buku. Ya. Saat dia tahu nilainya sebuah handphone, dia tahu nilainya 1 juta, mahal, ceritanya gitu tuh. Maka sikap respon kita
dalam mensyukuri itu, dalam berterima kasih atas pemberian itu beda. Itulah pentingnya kamu sadar dulu sama nikmat. Karena begitu kamu sadar sama nikmat, kamu akan sadar betapa pentingnya kau mensyukuri nikmat. Kalau kamu gak pernah sadar akan nikmat, apalagi nilainya nikmat, kamu gak sadar juga, ya Allah. Kalau nikmatnya udah gak sadar, gimana tahu nilainya? Tapi kalau kita sadar nikmat, kemudian tahu nilainya nikmat, maka kita akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Di saat kita mensyukuri nikmat, maka yang akan hadir di dalam diri kita adalah kekaguman kepada yang memberi nikmat, kehormatan kepada yang memberi nikmat, apalagi rasa cinta kepada yang memberi nikmat. Kenapa demikian? Karena sifatnya manusia cenderung berterima kasih kala diberi. Waktu diberi dia terima kasih. Jarang kan orang tiba-tiba terima kasih gak ada apa-apa. Coba kalau ibu besok ketemu sama orang, tahu ada orang datang, makasih banyak ya, ibu nanya emang aneh ngapain? Gak pernah ada orang yang terima kasih tiba-tiba. Pasti di balik terima kasih ada sebuah perbuatan. Umumnya manusia seperti itu. Dan saat kita mau mensyukuri nikmat Allah, ternyata gak nunggu adanya nikmat yang baru terjadi. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah pada setiap waktu. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, beliau berkata, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amin la astati'u laha hasrah. Katanya apa? Habib Ali Habsyi bilang apa dalam qasidahnya? Lisani bihamdillah, lisanku ini dengan selalu memuji Allah, dia mengungkapkan ungkapan syukurnya kepada Allah. Atas syukur apa yang dia ungkapkan? Terima kasih atas hal apa? Ala ni'amin la astati'u laha hasra, atas nikmat yang Allah berikan kepadaku sehingga nikmat itu aku gak mampu ngitungnya. La astati'u laha hasra. Fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun illa wajaddadat indi al-bushra. Apa kata Habib Ali bilang? Fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun. Enggak ada sa'ah. Sa'ah itu ibaratnya kalau kurang lebih dalam bahasa Arab tidak ada waktu sejam yang berlalu. Wa lahdhatun. Lahdha artinya apa? Jangan sejam. Sesaat, sekedip mata doang yang berlalu dari aku kecuali ada kabar gembira yang baru datang. Dari apa? Dari nikmatnya Allah yang Allah limpahkan kepadaku. Masya Allah. Itu orang tahu nikmat. Orang kalau tahu nikmat begitu. Nah makanya kita sekarang gimana mau jadi orang yang pandai syukur? Maka kuncinya kenali nikmat. Sadari akan nikmat. Berusahalah untuk menghitung nikmat walaupun kau tak mampu dalam menghitungnya, karena saat kau mulai menghitung nikmat demi nikmat, maka kau akan sadar ternyata nikmat itu begitu banyak sehingga kau akan malu jika berlalu dari harimu kau tidak ada syukur kepada yang maha memberi nikmat terhadapmu. Nah, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita seperti yang duduk di majelis ini, hadirnya kita di tempat-tempat yang baik semacam ini, juga adanya kita di bulan yang mulia seperti ini. Nah, ini bagian daripada nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang mana tidak banyak orang mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar kita berada di bulan yang baik, di hari yang baik, ditambah lagi di tempat yang baik, dalam perkumpulan yang baik, ini udah berapa nikmatnya? Banyak apa kagak? Kalau rasanya kalau cuman ungkapin alhamdulillah, berarti ungkapan rasa terima kasihnya baru satu kali. Padahal yang dikasih sama Allah banyak apa enggak? Makanya ibu usahain tiap kali ibu memulai hari dengan mengerjakan sholat duha, ya. Ibu ucapkan di dalam salat duha sebelum kita baca doa. Doa duha kan jelas. Allahumma inna duha'uka wal baha'u baha'uka
Nah, ila akhir ya. Itu kan seputar rezeki. Maka sebelum kita memulai doa itu, awalilah doa kita dengan mengucapkan ungkapan syukur kepada Allah terlebih dahulu. Paling tidak kita mengawali doa duha kita dengan apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thanan 'alaika anta kama athnait 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza walakal hamdu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk doa duha. Masuk doa duha. Dari pagi kita udah mulain hari dengan menghadirkan nikmat. Nikmatnya Allah beri kita umur, nikmatnya Allah beri kita kesempatan, nikmatnya Allah berikan kita memulainya hari, nikmatnya Allah berikan kita kesempatan yang mau kerja bekerja, yang mau mengurus rumah tangga urus, yang mau ke majelis, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lazimi diri kita dalam seharian kita ungkapin rasa syukur kepada Allah, ungkapan syukur yang banyak. Dan kita tutup dalam doa kita alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha min ni'matin alhamdulillah. Saya sering ingetin, berusahalah berterima kasih kepada Allah sebelum Allah memberimu suatu pemberian. Berusahalah ungkapkan rasa syukurmu kepada Allah walaupun doa-doamu belum diijabah olehnya. Jadi ibu ibaratnya kalau datang ke orang, niatnya mau punya niat, mau minta. Orangnya belum kasih, ibu udah bilang, makasih banyak ya. Udah baik banget, mau bagi kerudung yang lagi dipakai. Kata kita ini orang pede banget. Siapa juga yang mau ngasih kerudungnya? Kan gitu. Tapi dia bilang sekali lagi makasih ya Allah makasih banget, aneh girang banget. Enggak apa-apa pakai aja dulu, entar kalau udah kelar cuci baru kasih ke kita. Kita dibikin gak bisa ngomong. Mau gak mau kita ingat kemarin ada temen yang pengen banget kerudung yang kita pakai. Kalau hati kita orang baik, dan kita ngerasa kita punya banyak kerudung, kita kasih apa kagak Bu? Kasih. Apalagi Allah yang maha luas rahmatnya, apalagi Allah yang maha baik, apalagi Allah yang maha dermawan, buat bagi kita atas apa yang kita minta, itu mah gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insya Allah dengan kita sama-sama belajar, ya, belajar mengenali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat itu kita pun sadar akan nilai-nilainya nikmat dan menyadarkan kita betapa pentingnya untuk mensyukuri nikmat. Semoga Allah beri kita taufik hidayahnya agar kita selalu tertuntun dan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Taklim Darussalam Indonesia, kita mau lanjut daripada kitab Risalah Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullahu taala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Maka sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca daripada doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sairil ummah ajma'in ila an qala wa'lam annahu laysa bainaka wa bainal haqqi tariqun tawil aw qat'u sabasib walakin i'raf nafsak fa innahu la yumkinu ma'rifatullahi ta'ala illa in 'arafta nafsak wa anta irji' ila tafakkur fi dzalika wat tadabbur wa tarki syahwat asa an ta'rifa nafsak ba'da dzalika fa ta'rifa rabbak wa fil hadits fa in lam takun tarah fa innahu yarak wa hadza maqamul ihsan wa kama qila li ba'dhi sufiyah aina Allah faqala ashagaka Allah hal tatrub ma'al ain wa qultu fi dhalik huwa Allahu dzul ijlal wal izz wal baqa falaulahu ma kanat sama'un wala ardun. Setelah kita bahas uraian-uraian nasihat demi nasihat dari awal perkara terkait tentang kita harus menjauhi dunia, benci akan dunia, tidak menaruh dunia di dalam hati kita. Kemudian pentingnya kita melihat segala sudut dari apa yang Allah ciptakan ini adalah bentuk kebesaran dari yang menciptakan. Ya, kita diajarin buat ngelihat apapun yang ada di dunia ini, ngelihatnya bukan tentang itu yang dilihat, tapi ngelihatnya siapa di balik penciptanya. Kita diajarin untuk ngelihat begitu. Kalau kamu belajar begitu, maka di mana tempat kamu akan melihat Allah. Di mana tempat seolah ada Allah. Wahakadha. Taib. Kemudian ketahuilah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian ngingetin sama kita, wa'lam annahu laisa bainak wa bainal haqqin tariqun tawil. Ketahuilah antara kamu dengan Allah, yaitu penciptamu, tidak ada jalan yang panjang atau jalan yang sulit dalam kau menggapai Allah. Sebetulnya jalan menuju Allah itu mudah. Sebetulnya jalan menuju Allah itu banyak. Sehingga dikatakan semua sebab yang mengantarkanmu pada Allah bisa dijadikan sebab. Artinya, jalan kita buat nyampe kepada Allah itu gampang, mudah. Tapi apa yang bikin sulit? Membuat kita nggak tahu Allah, membuat kita nggak bisa mengagungkan Allah. Apa yang bikin sulit? Diri kita sendiri. Kenapa? Ada nggak sebabnya? Kok diri kita yang membuat itu sulit? Ada. Apa itu sebabnya? Kamu nggak benar-benar tahu siapa kamu. Gimana kamu mau nyampe di hakikatnya ma'rifat, sementara yang disebut dengan hakikatnya ma'rifat itu adalah saat kamu tahu bukan tentang Allah, tentang dirimu sendiri dulu. Saya pernah bikin satu seminar, udah lama, mungkin berapa tahun yang lalu saya lupa. Tema seminar itu mengenal diri, mengenal Allah. Mengenal diri, mengenal Allah. Ada satu ungkapan seorang ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Enggak dibalik loh katanya. Bukan siapa yang tahu Tuhannya, maka dia tahu dirinya. Enggak. Jadi caranya kamu nyampe ke Allah, yang pertama itu sebetulnya jalannya adalah kamu kenal dirimu dulu. Kamu tahu siapa kamu. Bagaimana caranya kita tahu diri kita? Maka diingetin sama beliau. Wa anta irji' ila tafakkur fi dzalika wat tadabbur. Kita disuruh bagaimana caranya biar kita bisa mengenali diri. Pertama, gunakan akal. Makanya akalnya jangan dibikin tidur. Makanya otaknya jangan dibikin tidur. Kita selama ini dibikin tidur sama sinetron, dibikin tidur sama HP, dibikin tidur sama ngerumpi, dibikin tidur sama begaul, dibikin tidur ini akal sama apa? Hal-hal pepesan kosong.
Kita dibikin sibuk sama tontonan yang anfaedah. Oh, dari dulu. Sebelum handphone ini begitu tenar, ya, zamannya handphone belum jadi smartphone. Nah, beda. Zamannya handphone belum jadi ponsel pintar, masih ponsel genggam, masih handphone. Dulu kan bahasanya handphone, sekarang bahasanya smartphone. Bedain ya, bedain. Kata-kata itu menandakan apa di balik itu. Ya, ucapan, sebutan, panggilan adalah mewakili hal tersebut. Dulu handphone dijulukin handphone, artinya genggam ponsel. Ponsel genggam. Megang handphone aja. Kalau bunyi nyala halo, halo, ngetik masih lemot, mengirim pesan aja lemot banget ya. Masih ketiknya masih susah, tiktok 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 tiktok, masih begitu. Layarnya belum ada apa-apa. Gamenya cuman game apa? Game ular. Game ular ya, masih ingat. Taib, zamannya itu zaman waktu itu. Banyak gak orang yang pegang itu? Gak banyak. Enggak banyak. Begitu handphone yang baru ini keluar dengan berbagai versinya, baru orang banyak pegang HP. Oke, baru orang banyak dengan segala versinya. Baru orang banyak pegang HP. Waktu itu sibuknya ngapain? Nggak ada, cuman sibuk SMS-an. Ya, sibuknya ngapain? SMS-an. Telepon masih mahal. Orang sayang ngabisin pulsa. Jadi yang diambil dari phone itu SMS-nya. Tek-tok, 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 SMS mulu. Zaman berubah. Kecanggihan makin datang. SMS mulai gak laku. Begitu muncul BlackBerry. Apa namanya? BlackBerry. Disebut BBM. Iya kan? Ya. Ada apa di situ? Sama fungsinya, masih sama. Ngangkat halo, tapi kemudahan dalam komunikasi chat lebih mudah. Tektok, tektok, tektok. Orang mulai dibikin asyik dari saling berkirim pesan. Lebih mudah. Ya, nggak susah, lebih mudah. Nyampe mulai orang bisa majang foto. Majang foto di profile picture-nya. Ya, ibu ingat apa kagak? Ya. Mulai pajang foto girang, habis mulai pajang foto mulai bisa status. Muncullah di sana Facebook, muncullah apalagi? Dulu sebelum Instagram ada dulu apa namanya? Friendster tuh. Zaman dulu. Ternyata manusia itu suka sekali dalam komunikasi. Manusia suka banget dalam komunikasi. Padahal yang menciptakan telepon pertama kali itu, iya, saya lupa namanya siapa tuh si telekomunikasi itu yang ciptain. Tahu deh namanya tuh ya. Kalau ibu tahu, ibunya dia sama istrinya itu tuli. Ibu sama istrinya tuli. Tapi orang-orang jenius itu, mereka dari sesuatu kekurangan dicari hal yang bisa diaplikasikan sebagai kelebihan. Jadi dia ngelihat ibunya tuli, istrinya tuli, dia bikin telepon. Halo, halo, dulu masih pakai begini. Halo, halo, ya, jaringan telepon. Ala kulli hal, BBM lancar. Wah, nggak lama muncul Android. Android muncul. Handphone mulai dengan layarnya yang lebar. Saat Android muncul, handphone berubah nama dengan smartphone. Bukan lagi handphone, bukan, smartphone. Ini pinter. Kenapa dibilang pinter?
Ideologinya kenapa dia dibilang? Karena dia bisa bikin bodoh orang yang lihat. Pinter banget. Sampai kita harus belajar caranya dia. Ibu segaptek-gapteknya kagak ngerti apa-apa. Bisa main status. Subhanallah. Ya, pinter banget dia buat membawa orang pada perubahan. Saking pinternya, cukup benda kecil ini membawa anak kecil seolah tidak mau makan kalau matanya tidak melihat dia. Oh, hebat apa tidak? Hebat. Anak kecil nggak bisa. Dan saking hebatnya dia, seiring berjalannya waktu muncul dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Makin pinter dia, saya katakan makin pinter, makin canggih, makin pinter. Kenapa? Karena dia makin bisa membodohi kita. Makin dia pinter, makin dia canggih, makin bodoh kita. Karena kita makin diperbudak oleh layar kecil ini. Ya, ibu makin liatin HP, nggak tua, nggak muda, sekarang pinter sama YouTube, pinter sama WhatsApp, pinter sama TikTok, dan semua aplikasi lainnya. Yani orang tua yang dulu mau ngangkat telepon mencet warna merah sama biru aja masih ketukar-tukar, merah sama hijau. Jadi ngangkatnya yang mana katanya? Yang hijau mah, yang hijau. Yang dipencet merah lagi. Kelupaan dulu. Sekarang biarpun pakai kacamata sambil begini nih. Bisa orang, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Subhanallah. Nama dia berubah menjadi apa? Menjadi smartphone. Dia pinter. Maka saat kita melihat ini layar pintar, ini semua pintar, maka kamu tahu di mana kamu. Kamu bukan yang ciptain itu. Kita tahu seorang tokoh yang bernama Bill Gates, katanya dia yang menciptakan Microsoft. Tahu-tahu belum lama ada perempuan teriak di media sosial, Bill Gates itu nggak nyiptain apa-apa. Yang nyiptain Microsoft itu bukan Bill Gates. Bill Gates itu cuman bayar. Ada orang lebih pintar dari Bill Gates yang nyiptain itu, yang dibayar sama Bill Gates. Oh. Dari sini saya emang gak keikut sama beritanya, tapi saya mikir. Zaman ini memang zamannya pembodohan. Kita bisa nganggap siapa yang ciptain Apple? Steve Jobs namanya. Jangan-jangan Steve Jobs juga bayar orang buat bikin. Nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kamu orang yang sudah kemakan dengan semua produk zaman ini. Allah ciptain dunia seisinya, belum sempat bikin kita ternganga sampai sekarang. Allah ciptain mega semesta dengan segala isinya dan aturan yang berlaku di dalamnya. Nggak bikin kita ternganga. Allah ciptain langit dengan 7 lapisnya, sampai Allah tekankan, kamu nggak akan nemuin tafawut. Makna tafawut apa? Cacat. Kamu nggak bakal nemuin cacat di langit. Di langit yang aku ciptakan, farji'il basar hal tara min futur, kata Allah. Coba ente liatin lagi dari ciptaan saya siap mana yang cacat. Tapi kita nggak melangak juga. Kita nggak ngangak juga. Allah ciptain laut dengan segala bentuk fungsinya, ya, yang bisa memenuhi alam ini. Tapi nggak juga bikin kita ngangak dengan ciptaannya. Subhanallah, Allah ciptain hutan dengan fungsinya, pepohonan dengan fungsinya, binatang-binatang dengan fungsinya, enggak juga bikin kita ternganga atas ciptaan. Kenapa demikian? Karena kamu enggak kenal dirimu sendiri. Kamu enggak tahu siapa dirimu.
Karena kita dicekoki dengan orang-orang yang di mata kita manusia itu hebat. Padahal manusia adalah produk ciptaan Tuhan. Sehebat-hebatnya dia, harusnya Tuhan pasti jauh lebih hebat. Karena dia ciptaan Tuhan. Ada Allah yang menciptakan manusia itu. Siapapun yang nemuin lampu, yang nemuin telepon, yang nemuin ilmu ini, nemuin ilmuwan itu, siapapun dia itu produk ciptaan Allah. Tapi kenapa kita tengangaknya sama manusia-manusia hebat, tanpa kita terngangak dengan yang menciptakan manusia-manusia hebat? Karena kamu gak tahu, ternyata jika di dunia punya manusia-manusia hebat, perbandingan manusia hebat dengan manusia biasa-biasa saja, banyakan mana, Bu? Manusia hebat dengan manusia biasa-biasa saja, banyakan mana? Manusia biasa-biasa saja. Jadi kita gak usah lihat manusia hebat, lihat manusia biasa. Kalau udah namanya manusia biasa, berarti gak punya kelebihan dong. Satu hal yang kamu harus tahu, kita ini biasa-biasa aja. Kita ini gak hebat-hebat banget. Kita manusia. Manusia yang dimuliakan oleh penciptanya. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Aku Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam. Katanya seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya manusia, secacat-cacatnya manusia, sejelek-jeleknya manusia, ya, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada bangsa jin. Seburuk-buruknya, secacat-cacatnya, sejelek-jeleknya manusia, dia masih punya kedudukan lebih tinggi dari bangsa jin. Siapa yang bikin tinggi itu? Siapa yang bikin manusia punya kedudukan itu? Allah. Karena kita nggak tahu betapa lemahnya kita sebagai manusia dan betapa kurangnya kita sebagai manusia, maka kita ini selama ini cuma lihat yang lebih manusia, yang bisa manusia, yang ciptain kapal terbang manusia, yang bikin ini manusia, yang ini manusia, seolah manusia itu luar biasa. Tapi siapa yang giring kita ngelihat manusia luar biasa? Siapa? Kita. Karena kita nggak benar-benar tahu sifat aslinya manusia. Sehebat-hebatnya ilmuwan yang menemukan sesuatu, dia pasti akan mati juga. Betul apa tidak? Sehebat-hebatnya seorang penemu akan sesuatu, dia pasti mati juga. Artinya kalau mau dibilang hebat, dari zamannya dahulu kala kita diajarin. Ada Namrud yang aku jadi Tuhan di zamannya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi pada Namrud? Namrud pun wafat, Namrud pun tiada. Ngaku jadi Tuhan, gak tanggung-tanggung. Tapi sifatnya manusia, habis dia. Ada Korun yang begitu memiliki segalanya, dengan segala kemampuan yang dia punya, sombongnya bukan main, habis juga. Ada Fir'aun di zaman Nabi Musa yang begitu ngebangkang, begitu angkuh, begitu sombong, ujung-ujungnya mati juga. Artinya manusia ini kalau kamu kenali betul-betul siapa dirinya, kamu akan melihat bukan kelebihan padanya, tetapi kekurangan sejatinya. Saat kita tahu manusia itu punya banyak kekurangan dan manusia itu tidaklah begitu hebat, maka saat itu kita mulai sadar ada yang maha hebat. Ada yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Maka saat kamu tahu sifat manusia aslinya, kau akan mulai mengetahui bagaimana Allah sejatinya.
Tahu kalau kita dari yang nggak ada kemudian ada. Tahu dari kita yang tadinya lemah kemudian menjadi bisa. Saat sudah bisa kembali menjadi lemah. Dulu waktu muda gagah bener. Begitu udah mulai lanjut usia, pinggang ngebet, kaki ngebet. Kalau dulu jalan 5 kilo kuat atau 3 kilo kuat, 1 kilo deh jauh-jauh kuat. Begitu udah mulai usianya lanjut, bahkan jalan 100 meter pun udah gak kuat. Jangan sekilo, 100 meter gak kuat. Saat manusia gunakan pikirannya, kemudian dia tadabbur, dia merenung, apa yang hebat dari manusia? Ternyata gak ada. Apa yang hebat dariku? Ternyata gak ada. Saat dia sadar dengan tafakurnya, dengan tadabburnya, dan dia tinggalin egonya, syahwatnya, maka saat itu apa? Kamu kenal siapa kamu? Ba'da dzalika fata'rifa rabbak. Baru setelah itu kamu akan tahu siapa penciptamu yang sesungguhnya. Siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Siapa itu Allah yang sesungguhnya, kita baru kenal. Kenapa? Karena kita tahu kita lemah. Karena kita tahu kita ini tak berdaya. Karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Itulah wafil hadis, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, fa illam takun tara fa innahu yarak. Sifatnya Allah, kalau kita enggak bisa melihatnya, maka kau harus yakin dan hadirkan dalam dirimu bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Ini disebut dengan makam apa? Maqamul ihsan. Kita tahu kan? Ini kan masuk derajatnya ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annak tarah. Derajat ihsan, derajat ahlu ma'rifah. Apa yang disebut dengan ahlu ma'rifah? Ma'rifatu billah. Berarti orang yang tahu tentang Allah, yang jauh betul tentang sifat-sifatnya Allah. Siapa mereka? Yang tahu kelemahan dirinya dan tahu akan kehebatan Tuhannya. Dia tahu dia bukan siapa-siapa, adapun Allah yang mampu segalanya. Pada saat dia berusaha menghadirkan maqamul ihsan dalam dirinya, ana pengen sholat, tapi sholatnya ana pengen ngehadirin seolah ana melihat Allah. Dia coba-coba berkali-kali gak hadir-hadir juga. Dia berusaha pergi ke puncak, liatin gunung, katanya pengen lihat gunung. Katanya kalau kita liatin gunung tapi ngelihatnya, ngebayangin penciptanya, maka yang akan kita lihat kebesaran Allah. Tapi mandangin gunung, enggak juga. Kata biasa aja, berarti kamu belum benar-benar sampai dong ke maqamul ihsan. Tapi maqamul ihsan 2, selanjutnya apa? Kalau kau tidak bisa menghadirkan Allah di hadapanmu, tapi kau harus ingat bahwa Allah senantiasa melihatmu. Nah, ini maqam lebih mudah nih. Ngelihat nggak bisa, menghadirkan nggak bisa. Ya wajar, orang dosa kita banyak. Ya, orang dosa kita banyak. Subhanallah. Karena nggak bisa ngelihat, kita punya dosa banyak. Paling tidak kau bisa menghadirkan bahwa Allah yang selalu melihat. Di mana tempat kita berada yang kita ingat Allah Maha melihat. Di mana tempat kita pergi kita lihat Allah Maha melihat. Di mana tempat kita bekerja kita selalu ingat Allah Maha melihat. Di mana tempat kita berpijak kita selalu ingat Allah Maha melihat. Ya. Makanya kita bingung, ada orang kok pergi ke masjid mau sholat tapi tahu-tahu nyolong kotak amal. Aneh kan? Orang yang begitu takut sama Allah kagak, sifat ihsan jauh banget dari dia. Kenapa? Karena orang-orang semacam itu, Bu, pelaku-pelaku maksiat adalah orang-orang yang terlalu percaya diri dengan kemampuan dirinya. Maling, pede. Bisa nyolong motor, pede dia. Bisa nyolong mobil, pede dia. Bisa ngambil handphone milik orang, pede dia. Bisa ngambil uang dalam dompet orang, pede dia.
Datang majelis taklim, pede dia. Ngambil uang orang, pede dia. Ngambil HP orang, pede dia. Ngambil yang bukan haknya, pede dia. Kenapa? Karena kamu gak benar-benar kenal dirimu. Diri kamu aja kamu gak kenal, apalagi Tuhanmu. Apalagi yang begitu. Datang ngaji, cerminannya udah bener. Boro-boro makomul ihsan Islam aja kagak lolos dia mah. Jangan makom iman, Islam kagak lolos. Bisa ngambil hak orang, bisa nyolong. Yang begitu, pede. Saya bisa. Kepedean nih ya. Ada orang udah jagain tasnya, udah dipojokin, udah dipinggirin. Datang nih ya modal tawakal, maling, pede, duduk di pinggir. Buka resleting, ngambil dompet, ngambil punya orang uangnya, dibalikin. Pede apa kagak itu? Pede sama siapa? Bukan. Pede sama Allah yang lagi liatin dia. Pede banget. Pedenya sama siapa? Sama Allah yang lagi liatin dia. Karena dia nggak tahu akan. Ibu pernah nggak lihat ada maling sama CCTV pede? Pernah? Nggak ada kan? Maling kalau ada CCTV dia pakai tutupan, pakai masker, biar nggak dikenalin. Orang kan kalau maling begitu, masuk rumah orang pakai topeng, pakai masker, nutupin gelagat-gelagat yang mencerminkan dirinya. Nggak mau ada CCTV, dia nunduk. Dia nggak mau kelihatan mukanya, ibaratnya gitu. Kenapa? Nggak pede dia mau nunjukin dirinya. Sama manusia mah dia mah nggak pede. Tapi kalau maling, emang nggak pede sama CCTV, tapi pede banget sama mata Allah. Pede banget sama pengawasannya Allah. Pede banget sama yang maha mengintai semua perbuatan hambanya itu Allah. Kagak takut dia. Dia mau bohong sesuatu, mau ngaudit sesuatu, mau memalsukan sesuatu. Gak ada orang lihat, CCTV gak ada, bukti gak ada. Pede banget, tapi sama siapa pedenya? Sama Allah. Tuh bahayanya. Hadis Nabi SAW, fa'illam takun tara fa'innahu yarak, hadha magamul ihsan. Wa kama gila li ba'du sufiya aina Allah, fagala ashagakallah. Ada orang, ya, sebagaimana yang disampaikan orang sufi, ahlu sufi dahulu, ada orang nanya sama orang sufi, apa katanya? Di mana Allah? Pada saat orang itu nanya dengan gamblangnya, dengan pedenya, emang Allah ada di mana? Orang sufi ini jawab, pertanyaanmu itu lancang sekali, kurang ajar sekali. Kau cari di mana Allah dengan matamu? Matamu itu, mata yang masih dipenuhi dosa, masih dipenuhi maksiat, kau cari di mana Allah? Hal tatlub ma'al ain. Ente nanyain di mana Allah dengan matamu, kau cari dia. Wa qultu, maka orang sufi itu jawab, huwallah dzul jalal wal izzi wal baga. Dialah Allah dzul jalal, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha kekal. Falaulah, kata orang sufi ini bilang, kalau bukan karena Allah, makanat samaun wala ardu. Kalau bukan gara-gara Allah, niscaya langit dan bumi ini nggak akan pernah ada di sini. Pakai nanya, pakai mata ente di mana Allah? Nggak lihat nih langit sama buminya. Hah? Ya orang yang nanya Allah di mana? Itu sebetulnya kan orang-orang keblinger itu. Seolah orang-orang yang dikasih sama Allah ngelihat, tapi sejatinya dibutakan mata batinnya. Kamu nanya di mana Allah? Seolah orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kefahishan itu nggak pernah takut tentang di mana Allah. Kenapa dia begitu? Kembali lagi, karena dia nggak tahu siapa dirinya. Seberapa butuhnya dia sama Allah,
seberapa dia sangat perlu khawatir terhadap pandangan Allah, dia nggak tahu. Dia manusia lemah dari yang tadinya apa? Tadinya nggak ada, kemudian ada, lalu Allah bisa membuatnya tiada kapan saja. Dia nggak sadar. Ini loh kelemahan kita. Ini loh diri kita. Saat kita bisa tafakur, ngeliat ada gunung di depan mata. Ya Allah, itu gunung. Berapa banyak orang mau naik ke puncaknya aja nggak nyampe sampai ke puncak udah tewas. Baru gunung. Berusaha mau menaklukkan gunung. Gunung paling tinggi gunung apa sih? Katanya gunung Everest ya. Benar saya? Apa salah? Benar, gunung Everest paling tinggi katanya. Saya nggak tahu deh gunung apa yang paling tinggi. Pokoknya tuh Everest itu. Berapa banyak orang yang tiap waktu mau menaklukkan Everest? Banyak. Tapi dari sekian banyak orang yang mau menaklukkan, yang nggak balik juga banyak. Yang nggak balik itu banyak dari Everest. Baru mau naik doang manusia. Begitu oksigennya sama Allah dibikin susah, dibikin sesek, ngap-ngapan ya. Saya pernah ke Swiss waktu berapa tahun yang lalu. Saya pernah ke sana mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu saya ke Swiss. Saya ceritanya mampir ke salah satu gunung yang disebut dengan salju abadi. Nah, ini nggak ikutin masa, kapan aja saljunya ada, ceritanya begitu. Waktu kita mau naik ke sana, diwanti-wanti sama siapa? Sama tour guide-nya. Apa tour guide bilang? Nanti kalau sampai di atas agak sedikit pusing, oksigen berkurang, ya udah jangan panik, turun aja lagi ke bawah. Karena ini tinggi, mesti naik kereta gantung buat naik ke atas. Oh ya, saya dari awal dibilangin begitu, parno Bu. Waduh, ntar pusing, ntar nggak bisa napas, ntar kurang oksigen, ada aja, parno saya. Begitu nyampe di atas, ya. Pusing sih kagak, tapi tiap kali saya jalan saya jadi narik nafas mulu, gitu. Saya narik nafas terus. Faktanya apa? Faktanya emang gak bisa lama-lama. Faktanya kamu lama-lama di sana kau akan kekurangan oksigen. Itu faktanya. Baru gunung begitu, ini belum Everest. Itu gunung begitu. Faktanya nggak bisa lama-lama. Orang akan ngerasa pusing, keleyengan saat dia kurang oksigen, maka dia harus turun menghirup udara normalnya lagi. Di situ bukan udara normalnya dia, bukan udara normalnya kita. Saya mikir di sana, subhanallah, ini ciptaan Allah. Tidak banyak manusia bahkan yang mampu menaklukkan ciptaannya. Manusia mau sombong gitu tinggal di atas gunung. Berapa banyak yang kuat tinggal di atas gunung? Hah? Berapa banyak Bu? Puncak gunung tuh, yang tiap weekend didatengin sama orang-orang Jakarta. Ya, puncak. Kalau udah naik ke atas saja yang paling tinggi, seberapa kuatnya dia di situ, dingin banget, dari kapan pulang, udah begini. Manusia. Apa yang kamu mau sombongin? Apa yang kamu mau anggap dirimu hebat? Puncak kita gemeter. Pindah negara dingin, nggak pakai baju dingin sih bohong. Nggak ada yang kuat. Ini manusia. Bahkan dengan alam, proses perpindahan dari cuaca menuju cuaca, kamu bahkan nggak bisa naklukinnya. Apa yang kamu mau sombongin dari dirimu? Kita nggak bisa sombong. Kita nggak kuat. Dan saat kita menyikapi itu semua, kita seolah belajar satu hal. Saat kita mentadaburi keadaannya, Allah itu memanglah maha segalanya. Dia tidak tergantung, tidak terkait, tidak terpaut dengan satu keadaan, satu situasi. Dia disebut mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan segala hal yang ada, beda.
Ciptaannya pun luar biasa. Masya Allah, kita di Indonesia aja pindah ke wilayah mana itu kalau wilayah-wilayah yang jamnya udah beda sejam. Dari sini kemana kalau di Indonesia? Bali deh, Bali jamnya aja udah beda. Siapa yang bisa taklukin itu? Siapa yang bisa bikin alam diatur olehnya? Siapa yang bisa bikin perintah, hei banjir kau jangan datang hari ini? Siapa yang bisa bikin perintah? Siapa yang bisa bikin perintah, hai erupsi kau tidak boleh menghembuskan asapmu hari ini? Siapa yang bisa bikin? Mau siapapun penakluknya, pawangnya kalau kita bilang, pawangnya mati-mati juga. Iya apa tidak? Di Jogja itu gunung apa namanya? Iya Gunung Merapi saya tahu namanya Bu, namanya. Gunung apa? Semeru. Semeru meletus. Ada pawangnya tuh. Siapa pawangnya? Ya, Ibu pada kenal itu ya. Punya pawangnya. Subhanallah. Pawang kan harusnya ada yang diyakini oleh rakyat pada umumnya, manusia pada umumnya. Adanya pawang itu berarti selamat, aman dong. Punya pawang, ada pawangnya. Itu gunung gak berani macam-macam karena dijagain, ada pawangnya. Allah mau nunjukin kuasanya. Bahkan pawangnya pun tiada atas sebab erupsi gunung. Iya tidak? Mau wafatnya gimana? Ya ini seperti yang beredar adalah wafatnya dalam keadaan sujud dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah meninggikan derajatnya. Ala kulli hal, atas dasar itu semua. Tapi hal paling berharga yang mau kita petik di sini, siapapun dia, bagaimanapun dia, kalau Allah sudah berkehendak, kau tidak akan bisa apa-apa. Tahu? Gak bisa apa-apa. Tsunami siapa yang bisa cegah? Hah? Jangan sekarang. Biarin rakyat siap-siap dulu. Ada yang bisa begitu? Gak ada kan? Gak ada. Apapun yang terjadi sebetulnya saat kita mengetahui kelemahan diri, kau akan sadar betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bencana, kita akan sadar betapa lemahnya kita sebagai manusia. Saat kita melihat nikmat, kita pun akan sadar betapa lemahnya kita bila tidak diiringi nikmat. Jadi bagaimana cara ngelihat Allah atau bagaimana caranya kita mengenali Allah adalah cara pertama adalah dengan mengenali dirimu sendiri. Mengenali akan kelemahan dirimu sendiri, maka kau akan tahu betapa besarnya Allah. Saat kita tahu di situ, Masya Allah, kita akan tahu apa? Ternyata waktu sholat dengan mengungkapkan lafzun Allahu Akbar ada artinya, bermakna. Ibu nggak cuma takbir aja di situ, tapi takbir itu punya makna. Maknanya apa? Allah Maha Besar. Apa maksud dari Maha Besarnya? Maksud dari maha besarnya, sebagian ulama mengatakan begitu kita takbir, maka kau buang di samping, di belakang dari badanmu ini, di belakang tanganmu ini dengan takbirmu, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada kebesaran dan keagungan Allah. Allahu Akbar. Di hati kita nggak boleh ada sedikit yang lebih besar nggak? Kamu ngelihat yang paling besar di dunia ini apa? Semestanya. Kalau lihat bumi di antara matahari, besaran mana? Hah? Bumi sama matahari gedean mana? Matahari dibandingkan dengan galaksi, besaran mana? Galaksi. Galaksi dibandingkan dengan Big Bang, kalau kata orang ya. Big Bang, gedean mana? Big Bang. Besar. Ente lagi sholat, ente tahu tuh, itu tuh kadar yang paling gede menurut bayanganmu. Tapi di saat kamu ngehadirin galaksi, Big Bang,
kamu mulai takbir, Allahu Akbar. Apa yang lebih besar dari Allah? Gak ada. Big Bang yang ciptain Allah, galaksi yang ciptain Allah, semesta yang ciptain Allah, apalagi dunia yang kecil begini. Makanya nggak boleh naruh kebesaran dalam hati kita terkait dunia, karena emang nggak ada yang lebih besar dari Allah. Semoga dengan kita pelan-pelan belajar akan bagaimana lemahnya diri ini, maka kita semakin mengetahui ya dengan apa besarnya keagungan Allah. Tahu kelemahan diri, maka semakin kita mau apa? Menyandarkan diri kita kepada Allah. Tahu akan seberapa lemahnya diri ini, berjumpa dengan kematian, berjumpa dengan kebinasaan, berjumpa dengan apa? Sakit dan rasa ketidakmampuan. Ingat, ada Allah yang maha memberi kekuatan. Saat kita menyadari itu semua, maka kita akan mulai tersadar dan kita akan mulai merasa akan hadirnya Allah di tengah-tengah kita. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamilah Allah yang dekat dengan hamba-hambanya, dekat dengan kita sedekat apa? Urat nadi kita. Ngerasain hadirnya Allah sedekat urat nadi, ya nggak bisa kalau kamu nggak kenal siapa dirimu sendiri. Ya, saat insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pengetahuan tentang kelemahan diri ini, agar kita mengetahui tentang pengetahuan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.